Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Nur Aziza dengan NPM akhir 348 di kelas Statistika Bisnis kelas N012. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi intensitas penggunaan QRIS pada pembelian di UMKM selama 1 bulan dengan studi kasus di kantin UPN Veteran Jawa Timur. Selanjutnya adalah analisis hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan korelasi intensitas antara penggunaan QRIS pada pembelian di UMKM selama 1 bulan dengan studi kasus di kantin UPN Veteran Jawa Timur. Penelitian ini akan menggunakan analisis korelasi dengan hipotesis sebagai berikut. H0, tidak ada korelasi antara intensitas penggunaan QRIS dan jumlah pembelian di UMKM selama 1 bulan. H1-nya, terdapat korelasi antara intensitas penggunaan QRIS dan jumlah pembelian di UMKM selama 1 bulan. Next, yaitu teknik pengambilan data. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode kuantitatif primer dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form kepada responden. Dengan menggunakan metode kuantitatif, sehingga penelitian ini memfokuskan pada dua variabel, X yaitu penggunaan QRIS, dan variabel Y yaitu pembelian di UMKM kantin UPN Veteran Jawa Timur. Dengan responden atau sampel yaitu mahasiswa dan mahasiswi di UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian adalah hasil data analisis. Di sebelah kiri, yang pertama adalah diagram jurusan. Hasil kuesioner dari responden di atas sebanyak 73,8% jurusan manajemen. Dan beberapa jurusan lainnya seperti akuntansi, ekonomi pembangunan, kewirausahaan, dan lain sebagainya yang telah melakukan transaksi dengan menggunakan QRIS di kantin UPN Veteran Jawa Timur juga. Kemudian di sebelah kanan ada efektivitas penggunaan QRIS. Dari data di bawah, sebanyak 97,6% yang memilih lebih cepat pada saat melakukan transaksi menggunakan QRIS dan sebanyak 2,4% yang memilih lebih lambat. Selanjutnya adalah hasil data analisis kedua. Di sebelah kiri adalah diagram transaksi dalam sehari. Berdasarkan data di atas, sebanyak 33,3% responden memilih jawaban nomor 3, yaitu kadang-kadang, untuk pembayaran QRIS dalam 1 hari di kantin UPN Veteran Jawa Timur. Untuk di sebelah kanan adalah diagram total pengeluaran selama 1 bulan. Berdasarkan diagram di atas menunjukkan sebanyak 31% memilih lebih dari Rp100.000 pengeluaran dalam sebulan untuk pembelian di kantin UPN Veteran Jawa Timur. Next adalah uji korelasi. Di tabel sebelah kiri adalah total dari hasil 33 perolehan data responden yang sudah dijumlah dari hasil kuesioner yang telah dibuat. Berikut adalah tutorial menghitungnya. Ini adalah total dari jawaban responden yang berjumlah 33 jawaban. Setiap responden akan mendapatkan 6 pertanyaan. Setelah itu, kita langsung lanjut lihat di spreadsheet. Selanjutnya ini adalah hasil semua datanya yang sebelum dipindah ke skala angka. Ini adalah skala angka saya atau Likert. Untuk perhitungannya, P1 adalah pertanyaan 1, P2 pertanyaan 2, dan seterusnya. P1 sampai P5 adalah variabel X, sedangkan pertanyaan 6 adalah variabel Y. Selanjutnya adalah tabel sebelah kanan. Ini adalah hasil perhitungan antara X dan Y melalui statistika kingdom atau statistika kalkulator yang berikut untuk cara menghitungnya. Pertama-tama, buka statistika kingdom di Chrome, kemudian pilih korelasi kalkulator, kemudian masukkan X dan Y sesuai tabel, lalu klik hitung. Ini adalah hasil perhitungannya, yang menghasilkan nilai positif atau signifikan antara X dan Y, yang dimana R adalah 0,522, sedangkan P adalah 0,002. Untuk penjelasan lebih lanjut ada di PPT slide selanjutnya. Setelah dilihat, hasil korelasi Pearson menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif besar yang signifikan antara X dan Y, yaitu R dengan jumlah 0,5222 dan P adalah 0,002. Next, ada hasil interpretasi yaitu dari perhitungan X dan Y tadi melalui statistika kingdom, yaitu dari data di atas dapat disimpulkan bahwa R hitung yaitu 0,5222 lebih besar dari R tabel. Kemudian P-value yaitu 0,001828 lebih kecil dari 0,05 atau alfa. Jika P-value lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya memiliki hubungan yang positif dan signifikan di antara kedua variabel tersebut. Untuk uji asumsi menunjukkan, yang pertama, dari uji kekuatan adalah rendah, yaitu 0,4041, sehingga disarankan untuk menambah ukuran sampel. Yang kedua, yaitu berdasarkan metode Tukey-French, yaitu K sama dengan 15,
Y tidak ada outlier, sedangkan X mengandung satu potensi yaitu sebesar 3,03%. Yang ketiga adalah residual berdistribusi normal. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan pengolahan data di atas bahwa yang pertama yaitu perhitungan koefisien H0 ditolak, maka H1 diterima. Sehingga korelasi hubungan antara intensitas penggunaan QRIS pada pembelian di UMKM selama sebulan yang dilakukan mahasiswa di kantin UPN Veteran Jawa Timur terdapat hubungan yang positif dan signifikan di antara dua variabel tersebut. Namun, jika dilihat berdasarkan uji asumsi, terdapat beberapa asumsi yang tidak memenuhi dan disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih besar pada test power rendah, yaitu 0,4041, yang disarankan untuk meningkatkan daya kekuatan uji, ukuran sampel, ukuran, efek, dan tingkat signifikan atau alfa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.